Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama bersekutu di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Yo, sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati kami, buka telinga kami dan hati kami, supaya apa yang kami dengarkan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, biarlah Engkau juga berkati setiap lektor, pemazmur, dan yang akan bawakan firman-Mu, biarlah Engkau berkati. Kau yang campur tangan di dalamnya, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah setiap doa kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yunus 3 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat yang ke-10. Niniwe bertobat dan diampuni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa, dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesalah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung
dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di depannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina. Suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perampasan. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lekat padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia. Kau balas tiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, ku tak akan goyah. Bacaan kedua diambilkan dari 1 Korintus 7 ayat yang ke-29 sampai dengan 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan. Waktunya telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih tersisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab
dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang terkasih, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus terambil dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Saya akan membacakan dari versi Alkitab terjemahan baru 2. Di Bapak Ibu yang belum miliki boleh membacanya dalam Alkitab atau Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Markus 1 ayat 14 sampai 20. Yang demikian. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus menyusuri tepi danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu pergi mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah Yesus Kristus. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Luar biasa baik ya. Ya puji Tuhan semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini menangkap momentum hidup. Momentum itu apa sih Bapak Ibu? Biasanya yang ahli-ahli fisika sudah familiar dengan kata momentum ini ya. Saya nggak akan membahas soal fisikanya ya, tapi saya melihat dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa momentum adalah saat atau waktu yang tepat. Kita bisa artikan sebagai kesempatan. Ya, Bapak Ibu, momentum memiliki peranan yang besar dalam kehidupan kita. Contohnya ketika kita merayakan pergantian tahun setiap tahunnya ya. Banyak orang yang memakai momentum pergantian tahun sebagai refleksi diri. Kalau dalam budaya Batak ya, apa istilahnya ya? Mandok harta ya? Mandok harta ya, betul ya? Ya, dalam
di budaya Batak ada ya, setiap mau pergantian tahun itu bagaimana kita merefleksikan pergantian tahun itu, bagaimana kita, kalau teman saya mengatakan sih pengakuan dosa begitu ya. Betul nggak ya? Saya bukan orang Batak soalnya. Ada pengakuan dosa, ada apa yang direfleksikan dalam setiap kehidupannya, dan ketika sudah kita melihat, merefleksikan diri, kita juga kemudian membuat resolusi baru. Membuat resolusi baru untuk menapaki tahun selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara tidak sadar kita selalu berhadapan dengan yang namanya momentum. Banyak orang memanfaatkan momentum itu karena menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani hanyalah singkat. Kita ingin memanfaatkan waktu itu dengan berkualitas, dengan baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan tidak baik. Ada yang tahu dengan kata ini? Sini banyak anak muda. YOLO. Bapak Ibu tahu? YOLO. Kalau Bapak Ibu yang tua-tua tahu, wah, berarti Bapak Ibu umurnya saja yang tua tapi jiwanya muda ya. YOLO, you only live once. Kamu hidup hanya sekali. Istilah ini sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang, Bapak Ibu. Bahasa gaul gitu ya. Tapi istilah YOLO ini sering digunakan untuk konotasi yang negatif. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mau melihat lagi bagaimana YOLO ini ternyata bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita mengetahui bahwa hidup ini hanya sekali, oleh karenanya banyak orang mempergunakan waktunya dengan baik. Tidak menyia-nyiakan kehidupan ini. Mereka tidak akan membuang waktunya yang berujung pada kesia-siaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada juga yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Justru malah melihatnya hidup ini kita hanya sekali gitu. Ya sudahlah, jalani aja, tidak mau mengontrol hidup, tidak memiliki rencana apa-apa, buang waktu, ngabisin uang gitu ya, nongkrong sana sini, ngafe gitu ya. Hidupnya mengalir saja tanpa arah dan tujuan. Dan Bapak Ibu Saudara, selain prinsip hidup YOLO, ada juga orang yang senang dengan keadaan yang saat ini dijalani, sehingga tidak mampu menangkap setiap momentum yang terjadi dalam hidupnya. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang senang berada di zona nyaman. Udahlah, biasa begini, dari dulu juga saya udah begini, udah tidak bisa ada yang dirubah. Ketika ada kesempatan datang, udahlah nanti aja, masih ada kesempatan lain kok. Dia hanya sudah nyaman dengan zonanya, sudah nyaman berada di titik itu. Tetapi ketika momen itu lewat gitu ya, sudah terjadi, lewat, yang tertinggal adalah hanya penyesalan. Tetapi ada juga Bapak Ibu orang yang mampu menangkap momentum, melihat sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memaknainya. Misalnya memaknai dengan bersyukur gitu ya. Ungkapan syukur itu bisa kita lakukan melalui wujud pelayanan kita di gereja, atau Bapak Ibu melakukan pelayanan di luar lingkungan gereja, lingkungan sosial, lingkungan masyarakat gitu. Itu sebagai wujud syukur akan keselamatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu termasuk yang tipe mana dalam menjalani kehidupan? Apakah yang YOLO, you only live once, melihat dari sisi positif atau negatif, atau comfort zone, berada di zona nyaman, atau justru melihat momentum adalah sebagai kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Ya Bapak Ibu, kalau misal dalam kisah Yunus,
Dalam bacaan kita hari ini kita melihat bagaimana momentum itu terjadi dalam kisah Yunus dan para muridnya tadi kita baca bersama. Dalam kisah Yunus dan para murid kita menjumpai perbedaan bagaimana Yunus, bangsa Niniwe, dan para murid ketika merespon kesempatan itu, merespon momentum itu. Dalam kisah Yunus kita melihat ya, kalau misalnya kita melihat dalam bacaan sebelumnya kita menjumpai bagaimana Yunus mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Yunus justru melarikan diri ke mana Bapak Ibu? Ke Tarsis. Tapi kemudian Tuhan tidak diam. Tuhan mendatangkan malapetaka kepada Yunus dan orang banyak yang membuat Yunus akhirnya dimakan oleh ikan. Kirain ada yang mau bilang ikan hiu. Ikan besar ya. Di dalam ikan besar itu Yunus menggunakan waktunya untuk berdoa. Kemudian setelah itu Tuhan mendengar doa Yunus dan Yunus kemudian dikeluarkan dari ikan besar itu. Lalu kemudian dalam teks yang kita baca Yunus memberi diri untuk Tuhan dan menerima panggilan Tuhan. Tuhan memerintahkan Yunus untuk kedua kalinya pergi ke Niniwe dan Yunus melakukannya sebagai bentuk bahwa Yunus menunaikan tugas perutusannya sebagai karya penyelamatan Tuhan terhadap bangsa Niniwe. Kemudian karya penyelamatan Tuhan itu terjadi dan bangsa Niniwe bertobat dan mengenal Allah. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, di sini kita juga melihat bagaimana bangsa Niniwe ketika mendengar seruan dari Yunus. Dikatakan dalam ayat 5, lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bangsa Niniwe melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pertobatan dan berbalik kepada Allah. Mereka dengan cepat menangkap momentum ini dan keselamatan diberikan Allah kepada mereka. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Yunus yang harus dipanggil kedua kalinya untuk melihat momentum itu sebagai kesempatan. Tapi kita lihat bangsa Niniwe di sini bahwa ketika mendengar seruan Yunus, bangsa Niniwe langsung mau bertobat dan mengenal Allah. Lalu bagaimana dengan para murid Bapak Ibu Saudara, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika Tuhan Yesus memanggil mereka? Ikutlah aku. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka jawab? Mereka jawab, yes. Iya. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka pada saat itu. Simon dan Andreas yang sedang menangkap ikan, yang sedang menjala ikan. Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala, lalu pergi mengikut Yesus. Dia menerima panggilannya dan bersedia menjadi muridnya untuk mengabarkan Injil. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yunus dengan bangsa Niniwe ini dan para murid kita bisa melihat perbedaan cara merespon momentum yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kalau kita melihat yang tidak dapat merespon kesempatan baik dari Tuhan hanyalah Yunus. Sedangkan bangsa Niniwe dan para murid dapat merespon momentum itu dengan baik. Yunus merespon momentum yang hadir dalam hidupnya dengan menolak panggilannya. Tadi kita bisa melihat ya bagaimana Yunus harus dipanggil 2 kali gitu. Yang pertama Yunus mengeraskan hati. Kemudian Tuhan punya cara untuk melembutkan hati Yunus. Tetapi kita melihat bangsa Niniwe dan para murid menunjukkan bagaimana mereka merespon dengan cepat, menangkap momentum yang diberikan dan menerima panggilan Tuhan serta melihat itu sebagai kesempatan dan waktu yang tepat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Yunus, bangsa Niniwe dan para murid ya memiliki perbedaan yang sangat kontras gitu ya, sangat bertolak belakang dalam merespon momentum dalam hidupnya, namun Tuhan memiliki cara untuk menyatakan karya keselamatan. Yang tadi kita baca bersama, pada akhirnya kita dapat melihat Yunus melalui peristiwa yang cukup mengguncang hidupnya,
menyadari momentum panggilan yang Allah berikan, dan akhirnya menerima tugas perutusannya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa Niniwe. Di sini kita melihat bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Dalam Yunus yang tadinya mengeraskan hati dilembutkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita selama ini, Bapak Ibu? Kita adalah Yunus atau kita adalah bangsa Niniwe dan para murid yang dapat menangkap momentum yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menganugerahkan kita keselamatan, dan Tuhan juga memberikan waktu pada kita sebelum kedatangan yang kedua kali, apa yang kita lakukan? Apakah kita mempergunakan momentum yang diberikan Tuhan atau malah menyia-nyiakannya? Itu menjadi refleksi kita bersama, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang kita bahas bersama, rupanya Tuhan memiliki cara untuk menyatakan kepeduliannya, menyatakan cintanya. Apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu? Yang pertama adalah bahwa karya penyelamatan Tuhan dinyatakan melalui umatnya. Kita tadi melihat bagaimana Yunus yang mengeraskan hati kemudian dilembutkan dan mau menerima panggilan Tuhan. Meskipun Yunus mengeraskan hati, Tuhan memakai cara yang tidak pernah terpikirkan supaya Yunus tetap menjadi perpanjangan tangannya. Dan melalui momentum ini, kepedulian Allah dinyatakan. Dan kita bisa melihat bagaimana kepedulian Allah serta pemeliharaannya nyata dalam hidup manusia. Kemudian kita melihat para murid yang pekerjaannya sebagai nelayan, yang konteksnya pada saat itu mereka tidak terpandang dalam status sosial, Ibu. Mereka hanyalah orang kecil, orang sederhana, tidak memiliki nama. Tapi Tuhan memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Dan melalui mereka Tuhan berkarya. Di sini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana Tuhan memiliki cara untuk menyatakan kepeduliannya. Yang pertama, karya penyelamatan dinyatakan melalui umatnya. Di sini umatnya itu siapa Bapak Ibu? Apakah Tuhan pilih-pilih? Kalau misalnya kita melihat dari bacaan kita, Yunus gitu ya. Yunus yang tadinya mengeraskan hati, kemudian dilembutkan. Kita melihat bahwa di sini ada perubahan sikap Yunus gitu ya. Perubahan sifat yang tadi mengeraskan hati kemudian dilembutkan oleh Tuhan, kemudian menerima tugas perutusan. Kemudian kita melihat para murid yang pada saat itu hanya sebagai nelayan Bapak Ibu, tidak terpandang pada konteks masa itu. Tetapi Tuhan memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai muridnya. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pilih-pilih siapa orangnya untuk dijadikan sebagai perpanjangan karyanya. Tuhan menggunakan semua orang, juga kita, untuk menjadi perpanjangan karyanya. Untuk Tuhan menyatakan karya penyelamatannya melalui umatnya ya kita juga. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Tuhan menginginkan umatnya menangkap setiap momentum dengan baik. Tuhan menginginkan kita menyadari setiap momentum yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan cepat menangkap momentum itu dan meresponnya dengan baik. Tentu respon yang mencerminkan sikap hidup yang dekat dengan Tuhan ya. Mencerminkan pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita juga Rasul Paulus mengingatkan waktu telah singkat. Tadi sudah kita baca bersama 1 Korintus 7 ayat 29. Dan kalau misalnya kita melihat waktu yang digunakan, bahasa aslinya adalah kairos dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah kesempatan, adalah waktu yang tepat.
Di sini Paulus mengingatkan kita untuk memakai waktu dengan baik, memanfaatkan setiap waktu ini dengan sebaik mungkin, mempergunakan waktu untuk memakai setiap momentum yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan menginginkan umatnya menangkap setiap momentum dengan baik. Di sini Rasul Paulus mengingatkan waktu telah singkat. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kalau misalnya kita baca secara tadi sampai ayat 31, kita menjumpai bagaimana Rasul Paulus itu menyampaikan pesan bahwa marilah kita tidak berfokus pada duniawi, pada hal duniawi, tapi mari kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan menginginkan umatnya menangkap setiap momentum dengan baik. Lalu bagaimana sih Bapak Ibu kita melihat setiap momentum yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kemampuan untuk menikmati setiap momentum. Artinya kita dapat memaknai setiap momen dalam kehidupan kita sebagai bentuk karya Allah dan kepedulian Allah bagi kita. Seperti halnya kita sudah melewati tahun 2023 ya Bapak Ibu. Saya yakin tidak semuanya mengalami sukacita gitu ya dalam tahun 2023 gitu ya. Cuma senang aja. Pasti ada pergumulan, ada masalah dalam hidup, ada duka. Bahkan tahun 2023 itu adalah tahun yang tidak mengenakan bagi kita. Mungkin ada dari kita. Tetapi kita sudah menapaki tahun 2024 selama 21 hari ya. Berapa banyak karya Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Bukannya itu adalah karya yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa melewati setiap pergumulan masalah dalam hidup, bukan itu juga bentuk kepedulian Allah dalam kehidupan kita? Ya, tapi kan Kak, kalau lagi ada masalah, ada kesulitan, pastikan pikirannya kemana-mana begitu ya. Boro-boro kita merefleksikan hidup. Nggak jadi masalah Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam kesulitan, mungkin dalam pergumulan, memiliki pikiran yang kalut begitu ya, yang mumet, itu hal yang wajar. Tetapi mari ketika kita sudah melewati itu semua, kita melihat, merefleksikan kembali bahwa kita sudah tidak berada dalam kesulitan, dalam pergumulan, dan kita sudah bisa melewati setiap pergumulan itu. Dan itulah mari kita melihat bahwa Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umatnya. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, relasi yang intim, dan merasakan bahwa Tuhan punya maksud dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kepedulian Allah juga dinyatakan oleh pemazmur. Tadi yang sudah kita nyanyikan secara bersama-sama ya, dibantu oleh pemazmur. Dikatakan dalam refren yang diulang berkali-kali, hanya dekat Allah saja aku tenang, dari Dialah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan pernah goyah. Dan Bapak Ibu Saudara, menikmati momentum juga tidak hanya melalui hal-hal yang spektakuler, melalui hal-hal yang luar biasa, melainkan melalui hal-hal kecil, melalui hal-hal sederhana, sehingga kita dapat melihat setiap hidup, setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa memaknainya dari hal yang kecil, sederhana, bahkan sampai hal-hal yang spektakuler. Kita dapat melihat setiap prosesnya
Setiap peristiwa yang terjadi, mari kita refleksikan bersama. Mari kita lihat semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati momentum yang terjadi. Kemudian Bapak Ibu Saudara, yang kedua, jadikan setiap peristiwa sebagai bentuk pembelajaran. Ketika kita sedang dalam pergumulan, kesulitan, duka, mari kita nikmati momen itu. Mari kita mencari tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dengan begitu kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam hidup, bukan semata-mata Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Atau ketika teman-teman yang sedang studi gitu ya, di sini ada anak-anak STAN yang bentar lagi mau UAS ya, betul ya, UAS minggu depan ya. Oh besok ya, selamat ya, selamat berjuang. Ya, ketika melihat yang bentar lagi mau mengerjakan UAS begitu ya, atau teman-teman yang mengerjakan skripsi, yang sedang menulis, pasti teman-teman akan menjumpai bagaimana kesulitan, bagaimana beratnya mengerjakan itu, bagaimana susahnya belajar. Tetapi ketika teman-teman sudah melewati semuanya itu, lihatlah kembali bahwa Tuhan juga sedang bekerja dalam setiap kehidupan teman-teman. Tuhan sedang berkarya. Itu semata-mata bukan karena kemampuan teman-teman, tapi di situ Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Atau Bapak Ibu yang sedang menjalankan usaha dan kerja, ketika mendapati kesulitan, pasang surut dalam usahanya, mari ketika kita melihat bahwa kita sudah berada dalam keadaan yang lebih enak, mari kita melihat bahwa itu juga penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita lihat bahwa Tuhan cinta dan Dia peduli dalam kehidupan kita, dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, refleksi itu menjadi penting dalam hidup kita. Ada filsuf yang bernama Socrates ya, yang mengatakan hidup yang tidak direfleksikan adalah kehidupan yang tidak patut dijalani. Hidup yang tidak direfleksikan adalah kehidupan yang tidak patut dijalani. Betul Bapak Ibu. Ketika kita dalam kehidupan tidak merefleksikan setiap perjalanan, setiap proses kehidupan kita, setiap jatuh bangunnya, kita tidak merefleksikan itu semua. Sama seperti yang Socrates bilang, tidak patut untuk dijalani. Oleh karenanya mari kita refleksikan setiap perjalanan hidup kita. Mari kita nikmati sebagai bentuk karya Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, yang mesti kita pahami adalah kemampuan untuk menikmati setiap momentum dalam hidup itu menjadi penting. Ada yang mengatakan bahwa momentum adalah hanya sebagai reminder, pengingat bahwa waktu terus bergerak, berjalan, dan maukah kita bergerak, berubah ke arah yang lebih baik, dan menikmati setiap momentum yang terjadi dalam hidup kita, dan meresponnya dengan baik, yang mengarahkan hidup pada Kristus, serta merespon panggilannya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyatakan kepeduliannya kepada umatnya. Bagaimana Yunus yang mengeraskan hati dilembutkan, bagaimana bangsa Niniwe yang penuh dosa diselamatkan, bagaimana para nelayan yang hidupnya tidak dipandang oleh masyarakat, tetapi Tuhan memperbarui hidupnya menjadi muridnya. Memperbarui hidup bukan berarti kita berada di titik A kemudian langsung berubah titik ke B. Bukan berarti tadinya kulitnya hitam langsung menjadi putih begitu ya, contoh Bapak Ibu. Tetapi memperbarui hidup adalah bagaimana cara pandang kita melihat setiap peristiwa.
Bagaimana kita memiliki kacamata yang itu mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Bagaimana kita menyadari kepedulian Allah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan kita? Tuhan sudah menyatakan kepeduliannya kepada kita. Maukah kita memaknai setiap momentum yang terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk pembaruan diri, untuk terus melihat karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, dan melihat momentum itu, kesempatan itu sebagai panggilan Allah untuk menyatakan karyanya di dalam hidup kita. Selamat menikmati dan menangkap setiap momentum dalam hidup sebagai panggilan Allah dan kepedulian Allah kepada kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin.